Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suraya dengan NIM 1521065. Di video ini saya akan membahas tentang taksir dan relevansinya terhadap hukum di Indonesia. Mari kita mulai. Arti taksir. Dalam taksir, nas Quran atau hadis tidak disebutkan bagaimana ketentuan, batasan, dan mekanisme hukumannya. Negara dalam hal ini diberi ruang untuk menentukan dan menetapkan aturan berikut juga sanksinya. Di sini, hak negara lebih dominan, mengingat taksir adalah ketentuan hukum yang sanksinya tidak ditentukan oleh syariat dan negara memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan sanksinya, maka setiap warga negara haruslah patuh tersebut. Adapun macam-macam hukuman taksir dapat diketahui sebagai berikut. 1. Hukuman mati. Hukuman mati biasanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu dalam hudud dan kisos, seperti pada pelaku zina muhson dan pelaku. Ternyata hukuman mati dapat dilaksanakan juga dalam taksir. Kalangan mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah juga mengiyakan bahwa hukuman mati bisa diperlakukan dalam ranah ini. Mengenai perbuatan-perbuatan yang layak dijatuhi hukuman mati diantaranya seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi, menurut Malikiyah dan sebagian Hanabilah, penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menurut Syafi'iyah, menghina Nabi berulang kali, menurut Hanafiyah. 2. Hukuman cambuk, yaitu hukuman dengan memukul cambuk semacamnya ke anggota badan di Indonesia bisa diterapkan dengan norotan. Ketentuan hukuman ini tidak boleh diarahkan ke wajah dan anggota-anggota vital manusia. Lalu selanjutnya, hukuman penjara, berupa penahanan di suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh negara. Ada dua jenis hukuman penjara. Pertama, penjara terbatas, di mana lama waktunya telah ditentukan oleh hakim. Kedua, penjara seumur hidup, yaitu penjara hingga mati. Tampaknya terdapat perbedaan antara penjara seumur hidup versi hukum Islam dengan penjara seumur hidup di Indonesia. Penjara seumur hidup versi hukum Islam akan ditahan sampai pelakunya meninggal, sedangkan versi Indonesia yaitu pelaku ditahan selama waktu sesuai dengan umurnya. Jika pelaku berumur 25 tahun, maka penjara seumur hidupnya adalah 25 tahun. Jika ia berumur 40 tahun, maka penjara seumur hidupnya adalah 40 tahun. 4. Hukuman pengasingan. Yang dimaksud dengan hukuman pengasingan adalah pelaku diasingkan dari daerah tempat asal pelaku. Bahasa kasarnya adalah dibuang di suatu wilayah tertentu. Adapun hukuman taksir ini diterapkan kepada pelaku yang mungkin dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat seperti dirinya, seperti yang diterapkan kepada para orang-orang yang pada masa Nabi yang diasingkan di luar wilayah Madinah. Lalu selanjutnya adalah hukuman diyat. Hukuman yang telah ditentukan, denda ini telah ditentukan sesuai dengan tindakan pelakunya. Hakim diberikan keleluasaan memberikan sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, hakim tidak boleh sewenang-wenang. Dia harus melihat pelaku, jarimah, situasi, dan kondisi kejahatan yang diperbuatnya. 6. Mengubah bentuk barang. Mengubah bentuk barang dalam hukuman taksir dapat dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, menghancurkan barang sitaan, seperti membakar atau menghancurkan keras, menghancurkan tempat-tempat pemujaan. Kedua, memotong bagian tertentu pada barang, misalnya memotong kepala patung hingga mirip dengan pohon. 7. Peringatan. Selain ketentuan sanksi di atas, hakim juga diberi kewenangan menjatuhkan sanksi dengan hanya memberikan peringatan kepada si pelaku. Umumnya tindak pidana yang dilakukan berupa pidana ringan atau pelaku masih di bawah umur. Banyak sistem hukum di Indonesia yang secara substantif
senada dengan hukum pidana Islam, termasuk tindakan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian kepada seseorang yang diduga melakukan tindakan semacam ini. Hukum Islam juga memiliki konteks yang hampir sama dengan hukum Islam. Jadi misal tidak ada negara yang tidak punya lembaga permasyarakatan termasuk negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia, maka sedikit atau banyak dan langsung atau tidak langsung memiliki kesamaan dengan praktek hukum taksir penjara dalam sejarah Islam dan di negara-negara Islam sekarang ini. Reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam sendiri terjadi pada era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya Orde Baru Presiden Soeharto. Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus membuka era baru bagi Indonesia. Selanjutnya, hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai UU pada era reformasi diantaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan sebagainya. Selain undang-undang yang telah disebutkan, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di dalamnya. Hal ini terjadi sebagai dampak perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Reformasi dalam hukum Islam identik dengan memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak atau tidak sesuai lagi di kalangan masyarakat. Positifikasi sendiri bisa dikatakan sebagai menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum, atau bisa dikatakan sebagai memasukkan hukum unsur-unsur hukum terhadap negara. Itu artinya menjadikan upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku pada masa ini. Pada Orde Lama, perjuangan mengangkat hukum Islam ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh agama menjelang kemerdekaan. Tantangannya adalah pengaruh hukum Belanda yang masih melekat di Indonesia. Kemudian pada Orde Baru, runtuhnya Orde Lama justru memberikan kesempatan pada hukum Islam untuk memantapkan hak hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia. Namun sayangnya terjadi pemantauan ketat terhadap politik Islam, terutama kelompok radikal yang dikhawatirkan menyaingi pemerintah. Sikap pemerintah yang ketat terhadap partai politik membuat para pemimpin mulai sadar akan sikap itu. Mereka sadar menegakkan hukum Islam dalam politik memiliki resiko yang besar. Untungnya dalam era reformasi mulai menunjukkan kemajuan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan salah-salah yang lainnya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.